Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zinia Hernisa, NPM 202102020282, Program Studi Hukum Tata Negara kelas C, mata kuliah Akhlak Tasawuf, dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Irfan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mursyid dan tasawuf. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mursyid? Perkataan mursyid berasal dari kata irsyada, yaitu memberi tunjuk ajar. Dengan kata lain, mursyid berarti seseorang ahli dalam memberi tunjuk ajar, terutama dalam bidang spiritual, dalam istilah para sufi. Secara istilahnya, menurut kaum sufi adalah mereka yang bertanggung jawab memimpin murid dan membimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses tabiah yang teratur dalam bentuk tarekat sufiyah. Para mursyid merupakan golongan pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pentarbiyah umat dan pemurnian jiwa mereka atau takziah an-nafas yang mendapat izin irsyad atau izin untuk memberi bimbingan kepada manusia dari para mursyid mereka sebelum mereka yang mana mereka juga mendapat izin irsyad dari mursyid sebelum mereka dan seterusnya sampai silsilah izin irsyad tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Tanpa terputus turutannya, jadi pada kebiasaannya, ia dari keturunan ulama. Para mursyid bertanggung jawab untuk mengajar dari sudut zahir atau syariat dan makna atau batin. Lalu, ciri dan karakteristik seorang mursyid. Untuk mendapatkan guru setaraf mursyid tidaklah mudah. Allah yang menunjukkan sesuai kadar niat atau kesungguhan dan tingkat keimanan seseorang, serta ibadah yang dilakukannya. Berikut beberapa ulama memberikan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sederhana, tidak terlalu terkenal, cenderung tersembunyi. Ulama mursyid tidak selalu identik dengan ulama yang dikenal luas atau terkenal. Malah terkadang tempatnya terpencil dan posturnya sangat sederhana, serta selalu tawadu. Ada sebagian malah disembunyikan oleh Allah. Yang kedua, ucapannya pasif, tidak mau benar sendiri. Lalu kalimat yang terucap lebih banyak pasif, tidak pernah menunjuk dirinya saya atau aku, apalagi mau benar sendiri, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ajarannya memberi kesejukan di hati. Yang ketiga, memiliki ilmu hikmah. Memiliki ilmu hikmah dalam artian mampu membaca ayat-ayat terkait ciptaan dan kejadian Allah yang terjadi di langit, bumi, dan seisinya. Yang keempat, mampu mengungkap rahasia Allah. Seorang mursyid memiliki kemampuan mengungkap kerahasiaan Allah, terutama kalam Allah yang tidak beraksara dan tidak bersuara. Dengan demikian, ilmunya tidak selalu syarat periwayatan dan dalil-dalil yang panjang, melainkan ringkas dan sederhana. Yang kelima, suluk mungkin berbeda, tapi intinya mengajak dekat kepada Allah. Seseorang mursyid membawakan jalan atau cara atau juga suluk kepada salik yang berbeda tidaklah selalu sama. Semua hakikatnya mengajak diri untuk lebih dekat kepada Allah. Yang keenam, sebagai pewaris Nabi. Sebagai pewaris Nabi biasanya memiliki silsilah atau keturunan kuat dan hanya diketahui di antaranya sesama mursyid. Yang ketujuh, memiliki karomah. Dalam masa perjuangan mursyid, setara aulia dan wali tidak boleh merasa takut dan gentar dengan karunia Allah berupa karomah yang dimilikinya, seperti firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Alla inna ya Allahi la khawfu alaihim walahum yahzunun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat ke-62. Yang kedelapan, memiliki firasat yang tajam. Kedekatannya kepada Allah menjadi wajar bila seorang mursyid sebagaimana orang saleh memiliki kemampuan dapat mengetahui beberapa hal yang tersembunyi terkait diri kita. Bahkan ia akan tahu jauh sebelum kedatangan kita. Yang kesembilan, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Mampu menghidupi dirinya sendiri dengan keyakinan yang kuat pada rezeki Allah sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Lalu, bagaimana cara belajar kepadanya? Bila karakteristik ini ditemukan, tetapkan dan niatkan untuk belajar kepadanya. Niatkan untuk patuh kepadanya. Patuh adalah syarat atau adah untuk mendapatkan ilmu batin ini. Mursyid adalah
orang yang dicintai Allah, karena dengan mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Selanjutnya tentang tasawuf. Apa ini maksud dengan tasawuf? Tasawuf adalah bagian dari ilmu Islam yang penting. Dalam Islam ada 3 ilmu dasar yang harus dipahami umatnya. Ilmu ini adalah ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tasawuf adalah perwujudan dari ihsan dalam syariat Islam. Tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Tasawuf adalah ilmu yang memiliki berbagai versi asal sejarahnya. Beberapa pendapat mengungkapkan tasawuf adalah ilmu yang lahir di luar dunia Islam. Syarat mempelajari ilmu tasawuf. Sebelum mempelajari ilmu tasawuf, kita harus mengetahui dan memahami ilmu fikih dan tauhid. Fikih adalah ilmu yang membahas mengenai sholat, puasa, zakat, dan haji. Tauhid membahas mengenai i'tiqad seperti i'tiqad mengenai ketuhanan, kerasulan, dan hari akhirat. Tasawuf dapat selalu mengingatkan manusia kepada kematian. Salah satu manfaat mempelajari ilmu tasawuf adalah agar umat Islam selalu senantiasa mengingat kematian. Hal ini dimaksud agar manusia bisa selalu beribadah, beramal saleh, dan menghindari diri dari perbuatan maksiat. Tasawuf dapat membantu dalam membersihkan diri dari pengaruh materi. Dalam hidup, mengejar materi demi memenuhi kebutuhan hidup memang menjadi salah satu hal yang baik untuk dilakukan. Namun, tidak sedikit manusia yang terlalu fokus mengejar materi sehingga lupa urusannya kepada Sang Pencipta. Tasawuf dapat mempertinggi akhlak manusia. Tasawuf mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf dapat menenangkan dan menenteramkan hati sejatinya. Manusia selalu dikelilingi oleh perasaan resah, gelisah, cemas, dan perasaan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman hati dan jiwa. Namun, semua hal itu dapat disembuhkan melalui ajaran Islam yang dianjurkan oleh Allah. Salah satu ajarannya adalah dengan mempelajari ilmu tasawuf. Sejatinya, tasawuf memang memiliki tujuan yang untuk ketenangan hati dan jiwa. Tasawuf termaktub dalam surat Al-A'la ayat ke-14 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Qad aflaha man tazakkaya wa zakkaros sama rabbihi fadzalla. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.